Kita masuk ke bab 30 sekarang ya. Oke. Bangkitlah saudara-saudara. Bangkitlah saudara-saudari. Saudari-saudari. Hariku tidak akan tertunda. Waktu adalah kehidupan. Saudara, saya mau kita memperhatikan saudara perkataan-perkataan ini saudara ya. Waktu adalah kehidupan. Ya. Dan memanfaatkan waktu berarti menyelamatkan kehidupan. Tadi pagi kan saya sharing, tapi saya tidak baca bagian firman Tuhan ini. Yang saya katakan tadi pagi, bagaimana bagaimana hari-hari ini saudara kita benar-benar melihat Tuhan ya. Melihat Tuhan bukan seperti pikiran kita yang dulu gitu. Memandang Tuhan muka dengan muka, itu Tuhan yang bilang loh kepada Musa, kepada Harun. Ya, Tuhan yang bilang. Jadi bukan seperti melihat rupa seperti kita ini. Makanya kan di kitab Wahyu rupanya Allah itu kan 4 bagian kan. Ada wajah manusia, ada wajah singa, ada wajah raja wali kan gitu kan. Nah, tetapi kepada Musa dikatakan berhadapan muka dengan muka. Tetapi kenapa Musa masih meminta perlihatkanlah kemuliaanmu. Lalu Tuhan itu menutupi mukanya, lalu Tuhan itu lewat, lalu Musa itu memandang punggungnya. Kan seperti itu kan kejadiannya kan ceritanya. Nah, saudara, berarti saudara ada misteri di dalam memandang Tuhan gitu. Memandang rupa Tuhan gitu. Jadi benar-benar ini kita harus selaraskan pikiran kita dengan ini supaya kita bisa jalan terus gitu. Karena kalau enggak nanti saudara kita bisa tertipu. Jadi orang-orang yang masih menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, sungguh itu benar-benar saudara itu enggak mengerti prinsipnya. Seandainya mengerti, maka apa yang kita rasakan, apa yang saudara rasakan, seperti ada apa ya? Seperti ada misteri yang terbuka. Ketika kita mulai memahami hal yang baru ini. Saya juga ketika semakin hari membicarakannya itu lama-lama keadaan Tuhan yang sesungguhnya itu, kehadiran Tuhan yang sesungguhnya makin lama makin nyata gitu. Dan saya percaya saudara pun akan mengalaminya. Ingat saudara bahwa firman itu kenyataan. Gitu. Jadi dia berfirman, maka kita akan mengalaminya. Jadi kenyataan kita yang sesungguhnya adalah firman, bukan pengalaman kita. Ini semua bohong gitu. Mata kita secara jasmani itu lebih real mata roh kita daripada mata kita secara jasmani. Perasaan kita. Jadi kita sekarang mengerti. Tolong jangan main-main dulu. Serius. Nanti kan matanya tua kan lihat ke situ gitu. Jadi nggak bisa. Terganggu jadinya. Oke, lihat. Baik, kita baca dulu ya. Waktunya tidak lama lagi. Cek satu. Cek satu. Oke, baik. Waktunya tidak lama lagi.
Jika engkau semua gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi, engkau dapat belajar lagi dan mengulangi ujian itu sesering yang engkau mau. Namun, hariku tidak akan mengalami penundaan lagi. Ingat, ingat, aku memintamu dengan perkataan baik ini. Akhir dunia dibukakan di depan matamu dan bencana besar mendekat dengan cepat. Perhatikan saudara, ini adalah firman saudara. Ini bisa kita rasakan percepatan ini terjadi kalau kita selaraskan pikiran kita dengan perkataan ini. Kalau tidak, saudara, maka firman ini tak ada bedanya dengan dulu kita mendengarkan perkataan, aku segera datang. Tapi nggak datang-datang. Makanya saudara, ciri orang yang menganggap Tuhan tidak datang-datang, saudara bisa lihat di dalam kitab Injil begini. Maka mereka akan memukuli hamba-hambanya katanya kan, karena nggak datang-datang gitu. Saudara, yang terjadi saudara, ketika seseorang tidak mengalami kedatangan Tuhan, yang terjadi pada orang itu adalah tidak ada di dalam mereka rasa gentar gitu. Tidak takut bicara, tidak takut bertindak. Bertindak sembarangan. Karena apa? Karena nggak melihat Tuhan. Tuhan lama kok datang. Jadi sampai kepada suatu keadaan, enggak kok, paling nanti nunggu mati saja gitu. Itulah yang terjadi, saudara. Kepada orang-orang yang tidak mengalami kedatangan Tuhan, akan ada satu teriakan gitu, akan ada satu kekacauan gitu. Ketika ada orang mengatakan Tuhan datang, bagi mereka itu suatu berita yang sangat kalau akan ketahuan nantinya. Apakah mereka itu benar-benar pilihan Tuhan atau bukan? Ini masalahnya. Kan pilihan Tuhan itu kan tergantung kepada respon orang juga. Saudara, tiap orang itu mengalami yang namanya waktu di mana mereka itu harusnya sudah mengalami Tuhan. Tapi karena mereka terlena dengan dunia ini, maka mereka tidak pernah melihat Tuhan. Jadi akan terjadi nanti bagaimana itu seperti istri Lot. Lot itu saudara masih melihat utusan itu datang saudara. Walaupun Lot sebetulnya hatinya tetap di dunia, karena dia memilih Sodom pada waktu itu, tetapi dia masih bisa melihat malaikat Tuhan, utusan Tuhan gitu. Dan dia menjagai mereka gitu. Dia melindungi mereka. Tetapi saudara, istri Lot itu saudara melihat ke belakang gitu. Padahal sudah parah sekali, memang Tuhan mau menghancurkan. Jadi saudara, orang-orang memang yang tidak terbuka matanya untuk melihat kedatangan Tuhan, kita tidak bisa salahkan. Jadi ini masing-masing urusan kita pribadi, lepas pribadi gitu loh. Karena masing-masing mereka itu sudah pernah berjumpa dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan mereka adalah pembuat kejahatan. Nggak bisa masuk. Kalau dari mulut mereka itu keluar penghinaan terhadap orang yang mengatakan bahwa Tuhan sudah datang. Kalau mereka menganggap orang-orang yang mengatakan Tuhan datang itu adalah orang-orang yang tidak realistis gitu loh. Maka orang-orang itu saudara
memang sudah berulang kali ketika Tuhan datang, mereka tidak pernah mau menyambutnya. Mereka tidak pernah berlatih menyambut Tuhan lagi. Karena mereka sudah ditutupi langsung oleh kegelapan. Saudara mesti memahami ini, dan saudara juga mesti memiliki kegentaran akan perkataan ini. Ini juga bisa terjadi kepada kita. Makanya saudara, perkataannya ini saudara, lihat saudara, perkataan ini kan 30 tahun yang lalu saudara. Kan seolah-olah kan belum terjadi apa-apa kan. Walaupun sudah banyak terjadi. Saudara, keadaan kita itu sudah benar-benar di akhir zaman. Namun, kalau saudara tidak mengalami memandang Tuhan, mengalami penampakan Tuhan, mengalami Tuhan setiap hari, maka kenyataan dunia ini masih sangat kuat. Sehingga saudara tidak punya kekuatan untuk melangkah gitu. Karena apa? Karena mata saudara masih memandang kepada dunia ini. Ini saudara sulit dijelaskan secara fisik gitu. Keadaan ini gitu. Karena ini roh gitu. Makanya Tuhan katakan akan tiba waktunya, dan sudah tiba. Orang-orang harus menyembahnya. Menyembah di sini saudara adalah bersekutu. Bersekutu dalam roh. Tujuan orang menyembah itu adalah mengalami persekutuan. Kata lainnya itu adalah beribadah atau melayani. Kita hanya bisa melayani Tuhan di dalam roh. Jadi kalau hati kita melekat kepada dunia, saudara, ukuran atau tanda apakah kita masih melekat kepada dunia hanya bisa kita ketahui ketika kita itu ada di dalam roh. Ingat, bukan di dalam roh seperti yang dulu ya, bahasa roh segala macam, bukan. Bukan itu saudara. Tetapi saudara, apa yang saudara mulai lihat gitu, selidiki di dalam perasaan saudara. Seperti yang kita bahas tadi pagi gitu. Ya, bagaimana anak-anak kita, bagaimana mereka menari, bagaimana mereka bikin lagu, bagaimana kita merasakan sesuatu, bagaimana kita ditarik terus sampai dengan hari ini. Walaupun rasanya saudara seperti biasa saja, kita tetap menghadapi kehidupan seperti biasa. Kadang-kadang kita masih melihat kalau belum terjadi perubahan. Tetapi setiap kali kita ada di hadirat Tuhan, kita merasakan sesuatu. Ini beda. Atau bahasanya Yohanes mengatakan, itu Tuhan. Inilah yang sedang kita teriakkan gitu. Dengan roh kita, dengan hati kita yang mengalami satu kegerakan, kita sedang mengatakan, itu Tuhan. Maka segera dia melompat. Kan Petrus itu kan segera melompat ke air, lalu dia ini ya, berenang karena Tuhan memanggil dari pantai itu gitu. Nah, keadaan orang yang melihat Tuhan memiliki tindakan respon yang cepat. Sampai dia tidak sadar kalau dia tidak pakai pakaian gitu. Karena dia dengar, anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk gitu loh. Tadinya mereka nggak tahu. Tapi Yohanes yang tahu suara itu gitu. Dia bilang apa? Itu Tuhan. Oh, itu saudara, perkataan itu langsung membuat Petrus itu sadar gitu. Nah, saudara, hari-hari ini yang kita alami adalah Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita sudah belajar menyambutnya. Dengan saudara hadir setiap hari gitu, saudara sudah belajar menyambutnya. Saya memakai kata belajar, saudara. Karena apa, saudara? Karena Allah itu masih luas sekali.
Jadi saudara, perkataan yang awalnya itu saudara, baik saya ulangi saudara. Waktu adalah kehidupan. Setiap kali kita saudara memanfaatkan waktu kita dengan baik, kita sedang memperlengkapi diri kita dengan kehidupan. Jadi kehidupan kekal itu saudara, itu kehidupan tanpa batas. Kalau dulu saudara kita pernah mendengarkan perkataan dari Pak Andreas tentang kita itu seperti baterai. Kehidupan itu seperti baterai gitu lah yang harus dicas setiap hari gitu. Hidup yang kekal itu saudara tidak ada batasnya. Kalau hidup itu tidak ada batasnya, makanya maut itu pun itu seperti kan dikatakan itu seperti apa? Lubang tanpa dasar. Yang kalau dipenuhi pun rasanya itu nggak penuh juga. Jadi saudara, makanya dikatakan waktu adalah kehidupan. Jadi setiap hari saudara, kita mesti mengisi kehidupan kita dengan kehidupan Tuhan. Ayo bangkit, ayo sadari. Waktu untuk dalam tanda kutip berburu kehidupan hampir habis. Waktu untuk menarik hidupnya Tuhan itu hampir habis. Itu maksud perkataan ini saudara. Jadi saudara, orang-orang yang masuk ke dalam aliran ini saudara. Yang masuk ke dalam suasana ini, yang masuk ke dalam kelompok ini saudara. Hati kita saudara yang masuk ke sini, makin lama itu kita seperti, rasanya itu kita seperti diburu oleh Tuhan gitu loh. Tuhan kasih tahu kepada kita, waktunya nggak lama. Nggak lama lagi. Dan roh kita ini menyambutnya, itu benar. Jadi bukan seperti kemarin. Jadi kalau kemarin rasanya kita itu sama seperti orang-orang Kristen kebanyakan selama ini, mereka nggak menyadari keadaannya. Karena memang nggak masuk di dalam suatu kondisi seperti ini. Sekarang pun kita baru menyadari, saudara. Jadi saudara ketika menangkap perkataan ini, saudara, saya ini itu tiba-tiba seperti ada perkataan-perkataan yang rasanya itu membanjiri, saudara. Itu seperti dia ngajar gitu, itu seperti jelas sekali gitu. Perkataan itu seperti jelas sekali gitu. Jadi rasanya seperti diburu gitu. Ayo cepat gitu. Dan saya merasakan saudara, itu Tuhan. Jadi dikatakan waktu adalah kehidupan. Waktunya tidak akan lama lagi. Memanfaatkan waktu berarti menyelamatkan kehidupan. Saudara, di tengah waktu yang semakin singkat, iblis akan si jahat akan menggunakan segenap kekuatannya seperti Firaun mengejar bangsa Israel. Jadi ibaratnya kita ini ada di apa ya? Ada di batas di mana kita menyeberang dari dunia ini, saudara. Dan dia berusaha ngejar gitu, karena Tuhan mengeraskan hatinya untuk mengetahui kondisi kita. Kan di situ kan banyak panik, saudara. Ketika mereka melihat, jadi itu gambaran itu, saudara, itu gambaran yang akan dihadapi orang-orang kemudian. Dikejar sampai ke ujung batas gitu. Tetapi saudara, mereka terus berjalan, saudara. Lalu Tuhan buat tiang awan, tiang apa namanya? Tiang api itu, saudara, itu menghadang
orang itu di situ menahan, dibuat kegelapan sampai mereka tidak bisa sampai ke situ. Sampai mereka menyeberang di tengah, dikejar lagi gitu. Jadi saudara, ini adalah satu gambaran bagi kita, saudara. Bagaimana saudara, di tengah kita mulai mengetahui keadaan yang sesungguhnya, perkataan-perkataan yang sesungguhnya, maka si jahat berusaha ingin menahan kita. Makanya ada perkataan ini saudara, menyelamatkan waktu adalah menyelamatkan kehidupan. Memanfaatkan waktu. Waktunya tidak lama lagi. Jika engkau semua gagal dalam ujian, masuk perguruan tinggi, engkau dapat belajar lagi dan mengulangi ujian itu seseringnya engkau mau. Namun hariku tidak akan mengalami penundaan lagi. Jadi ada sesuatu saudara, kita itu sedang keluar dari di satu sisi rasanya saudara kita seperti dikasih kesempatan banyak gitu. Tetapi di satu sisi kita mesti belajar memahami bahwa firman itu bukan hanya kita dikasih ulur-ulur waktu terus. Tetapi ada firman yang mengatakan waktuku tidak ditunda lagi. Itu firman. Maka begitu saudara masuk ke dalam kenyataan ini, maka ada satu roh penundaan yang selama ini berkuasa bercokol di dalam hati kita, itu langsung ditaklukkan oleh Tuhan. Kalau kita mau masuk ke realita yang baru ini. Saya harap saudara memahaminya dengan cepat. Dan Tuhan punya waktu bagi semua. Bagi anak-anak kita juga Tuhan punya waktu. Jangan permasalahkan saudara dua bagian ini saudara. Jangan jadi langsung saudara berpikir, oh segala sesuatu akan hancur. Bukan itu maksudnya. Tetapi di dalam roh kita, ada satu saudara respon yang akan sangat dinantikan dia. Karena merespon perkataan ini dengan benar, saudara akan mendapatkan sesuatu berkat dari Tuhan. Penyingkapan akan rahasianya dia. Itu dia nyatakan itu di dalam roh kita. Jadi jangan selalu terkecoh dengan mata kita gitu. Secara jasmani. Jangan terkecoh ketika kita melihat keadaan seperti biasa-biasa saja. Saudara, kita memperhatikan seperti keadaan biasa-biasa saja. Itu roh si jahat yang membuat semua mata orang itu seperti ditutupi. Makanya dikatakan ditutupi oleh ilah zaman ini. Gitu. Itulah yang membuat orang terus gini, masih terus menanti-nantikan. Apalagi terus berdebat gitu loh. Tentang Allah itu begini, Allah itu begini. Masih meributkan tentang agama. Masih meributkan tentang ayat-ayat. Ayat-ayat bukan untuk diperdebatkan. Tapi ayat-ayat untuk dialami. Untuk dihidupi. Untuk diterapkan. Firman Tuhan tidak bisa dibatasi oleh Alkitab saja. Firman Tuhan ada di mana-mana. Firman Tuhan ada di kitab suci yang lain. Tuhan berbicara kepada mereka. Makanya dikatakan akan dilihat kitab-kitab. Jadi saudara, mereka yang belajar daripada kitab-kitab itu, kalau mereka itu stuck di hanya yang lama, mereka tidak masuk ke dalam realita bahwa Imam Mahdi sedang datang gitu, maka mereka akan tetap di yang lama. Tetapi begitu mereka mulai memahami Imam Mahdi itu sedang datang gitu, maka pikiran mereka harus meninggalkan yang lama. Nggak bisa lagi yang lama. Sama seperti kita. Kalau kita sekarang masuk ke dalam sesuatu yang baru, maka kita harus hidup dengan yang baru, bukan dengan yang lama. Cepat sadari, saudara. Kita itu seperti membangun
Kita itu seperti masuk ke dalam satu tempat yang tidak bisa dimasuki oleh si jahat. Itu tempat rahasia. Saya harap saudara bisa menangkapnya dengan baik. Kita lanjut ya. Baik. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau menyatakan hidupmu berlimpah-limpah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau singkapkan bagi kami. Engkau berikan dirimu sebagai upah, sebagai kehidupan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau ada di antara kami. Engkau menampakkan dirimu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahkan anak-anak kami juga boleh mengalami Engkau Tuhan. Haleluya. Baik. Namun hariku tidak akan mengalami penundaan lagi. Apa? Ingat, aku memintamu dengan perkataan baik ini. Akhir dunia dibukakan di depan matamu dan bencana besar mendekat dengan cepat. Mana yang lebih penting? Hidupmu ataukah tidur, makanan, minuman, dan pakaianmu? Tentu jawabannya adalah hidup. Bukan pakaian, bukan makanan. Yang terpenting adalah hidup. Lihat burung-burung di udara katanya. Tuhan pelihara. Yang hari ini ada mungkin 2-3 hari lagi itu nggak masalah sama dia. Namun saudara, setiap pagi dia memuji Tuhan. Kalau dia boleh melewati setiap pagi saudara memuji Tuhan, dia memberikan hidupnya untuk memuji Tuhan lewat kicauannya setiap hari. Apa bedanya kita dengan pohon-pohonan yang dipakai untuk membuat udara lebih segar? Mereka melakukannya. Walaupun nanti suatu saat mereka ditebang, tak ada pikiran mereka karena mereka adalah pohon. Tapi semuanya itu saudara, memuliakan Tuhan. Saudara, hidup kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita sebagai ciptaan boleh merasakan satu anugerah yang luar biasa. Kita boleh memandang wajahnya. Kita boleh merasakan perasaannya. Kita boleh mengekspresikan dia. Kita boleh memancarkan kehidupannya dia. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Apalagi yang perlu kita minta dari Tuhan? Bukankah satu kehormatan yang luar biasa kita memerintah bersama dengan dia? Bukankah satu hal yang luar biasa dia mau menyatakan dirinya melalui kita? Berbicara kepada orang lain, mewakili Tuhan, menyatakan kasih kepada orang lain. Bayangkan saudara, ketika orang-orang datang nanti dalam kelompok ini. Bagaimana kita boleh mengalami bahwa yang menyambut mereka adalah Tuhan. Dan kita seperti menyambut Tuhan. Itulah arti kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Saudara, perasaan senangnya Tuhan ketika dia diterima. Ketika kita menerima mereka dengan baik, saudara. Mereka adalah anak-anak muda
yang suatu saat akan memulai kehidupan mereka. Mereka menjadi dewasa. Tetapi saudara, perjumpaan mereka dengan Tuhan yang ada di dalam kita, ketika mereka benar-benar mengalami Tuhan tanpa terhalang sedikit pun oleh kita. Karena kita setiap hari duduk di kaki Tuhan. Setiap hari kita sudah dihakimi oleh Tuhan. Ketika kita merasa diri kita benar, kita minta ampun terus. Tuhan, tolong saya. Ternyata sekarang ya Tuhan, saya gak bisa hidup dengan diri saya ya. Lalu apa yang terjadi? Apabila saudara berjumpa dengan orang-orang, bukankah orang-orang itu seperti berjumpa dengan Tuhan? Dan apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan itu sendiri? Mungkinkah mereka tidak mengalami kekudusan Tuhan? Takut akan Tuhan? Bukankah mereka akan memiliki satu iman bahwa mereka bisa berubah? Dan gelombang itu makin lama makin besar, saudara. Saudara, itu satu keadaan, satu realitas. Itulah sorga yang tidak bisa dimasuki oleh orang-orang jahat. Jadi akan jelas kelihatan. Orang-orang yang tidak mengalami penampakan Tuhan akan disebut sebagai orang-orang jahat, saudara. Sekalipun mereka baik. Disitulah perbedaannya, saudara. Disitulah saudara, kasih kita itu saudara akan diuji oleh Tuhan. Kita masih memihak kepada orang lain enggak? Masih memihak kepada dunia enggak? Atau kita lebih memilih Tuhan apapun harganya? Saudara, orang-orang seperti ini saudara akan berkata, saudara, seperti Abraham berkata kepada orang kaya itu, saudara, gak bisa aku ke sana, ada jarak. Tolonglah suruh Lazarus itu. Enggak bisa. Ada jarak yang tidak bisa diseberangi. Oh, akan tiba waktunya, saudara. Ada jarak itu yang tak bisa diseberangi. Akan ada saudara erangan, saudara, yang dikatakan dalam kekekalan, saudara. Mereka berteriak terus gitu loh. Karena gak diberikan lagi kesempatan. Penderitaan yang dimaksud itu lebih, saudara, daripada sekedar itu di neraka seperti yang kita bayangkan selama ini. Mereka pengen mati, gak bisa mati, saudara. Tapi sekarang mereka tak bisa menyeberangi. Oh, itu satu penderitaan yang luar biasa. Makanya saudara dikatakan, saudara, waktunya. Waktunya telah tiba bagimu untuk menimbang hal-hal ini. Jangan ragu lagi dan jangan menghindari kepastian. Betapa menyedihkan, sungguh malang, betapa butanya, betapa kejamnya manusia. Engkau benar-benar menulikan telinga terhadap firmanku. Sia-siakah aku berbicara kepadamu? Engkau semua masih begitu lalai. Mengapa? Mengapa demikian? Tidak pernahkah engkau memikirkan hal itu sebelumnya? Untuk siapa aku mengatakan semua hal ini? Percayalah kepadaku. Akulah juru selamatmu. Akulah Tuhanmu yang maha kuasa. Waspadalah. Waspadalah.
waktu yang terhilang tidak akan pernah kembali. Saudara, kadang saudara kita berpikir, oh ini bukan untuk saya. Tapi tahukah saudara, ketika saya baca ini saudara, saudara, ada sesuatu di dalam hati saya ketika mendengarkan ini. Ini kenyataan saudara. Dan kalau kita mau jujur saudara, keseriusan kita akan Tuhan itu masih jauh dari kata cukup. Dan ketika saya merenungkan ini saudara, dalam hati saya hanya ada begini, berteriak kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, aku gak bisa masuk di sini Tuhan. Dan Tuhan, kalau Engkau berikan aku kesempatan, sekali lagi Tuhan. Dan sekarang aku sadar, aku gak bisa berjalan sendirian Tuhan. Aku perlu Engkau setiap hari Tuhan. Sedikit saja aku meninggalkan Engkau, aku sudah terlena Tuhan. Tuhan, tolong aku setiap hari Tuhan. Itulah doa orang-orang yang mengalami firman, saudara. Perkataan yang seperti ini pun, saudara, kita supaya apa? Roh pembenaran diri sendiri itu makin lama makin dicabut sampai ke akar. Supaya tidak ada orang yang pernah memegahkan diri. Ingat firman Tuhan yang kemarin saudara, Efesus 2 ayat 8 sampai 10 itu. Semua karena Tuhan. Ingatlah ini. Tidak ada obat di bumi yang dapat menyembuhkan penyesalan. Saudara, tahukah saudara? Perkataan ini saudara, mungkin di waktu yang lampau pernah saya katakan saudara. Betapa sedihnya ditinggalkan, disingkirkan. Saudara, kalau saudara tidak diberikan perasaan bagaimana artinya disingkirkan, engkau gak mengerti perkataan itu. Tuhan katakan, tidak ada obat untuk menyembuhkan rasa penyesalan. Penyesalan, kekekalan. Orang-orang yang masih hanya membicarakan teori, hukum-hukum Taurat, tapi tidak mengalami kehidupan, yang tidak mau menjual harta miliknya, yang masih mencari pemujaan daripada manusia, yang masih membangun kerajaan untuk dirinya sendiri, yang dia pikir itu untuk Tuhan. Padahal saudara, dirinya sendiri pun tidak diselamatkan. Saudara, orang yang sudah melihat Tuhan gak akan melihat kemuliaan dunia ini lagi. Yang dia pandang setiap hari adalah Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun dia Allah, dia mau merendahkan diri. Itu rohnya Allah. Saudara, dari beberapa kali saudara anak-anak mahasiswa itu datang, saudara itu ada satu hal saudara, saya belajar banyak. Bagaimana menyambut Tuhan. Dulu saya nggak berpikir seperti itu. Dulu saya saudara ketika pertama kali mereka datang dengan mereka mau pakai, lalu mereka kasih persembahannya segitu gitu kan. Rasanya gimana gitu. Tapi begitu kita berubah, gak mengharapkan itu lagi. Silakan pakai, bahkan kita kasih minuman gitu.
Tahukah saudara, tiba-tiba Tuhan nyatakan, engkau seperti menyambut aku gitu. Tahu gak saudara? Yang kita berikan, apa sih saudara? Tapi tahukah saudara, ketika Tuhan bilang, apa yang engkau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau sedang melakukannya untuk aku. Dari situ saudara, Tuhan mulai mencerahkan banyak hal lagi saudara. Seperti mendapatkan hidupnya saudara. Dan pengertian tentang tempat rahasia itu begitu tersingkap saudara. Dan saya percaya semua kita pasti mengalami kehadiran Tuhan yang rahasia ini. Tidak ada obat di bumi yang dapat menyembuhkan penyesalan, saudara. Jadi bagaimana aku harus berbicara kepadamu? Apakah firmanku tidak layak engkau pertimbangkan dengan teliti berulang kali? Mari pertimbangkan, maksudnya gini saudara. Renungkan setiap perkataannya. Apa yang saudara dengar, renungkan. Bukan pengertiannya, tapi Tuhan yang ada, pengertian atau hikmat atau hidup yang ada di dalam setiap perkataan itu, saudara. Itu yang saudara mesti renungkan. Ketika dikatakan firman-Nya itu seperti madu gitu. Benar, saudara. Bukan kita bayang-bayangkan, bukan. Tapi ketika kita mengarahkan hati kita ke dalam setiap perkataan itu. Perkataan-perkataan yang menyembuhkan kita, saudara. Amin, saudara. Engkau semua begitu lalai dengan firman-Ku dan begitu tidak bertanggung jawab dengan hidupmu. Bagaimana aku dapat menahannya? Bagaimana aku bisa? Mengapa selama ini kehidupan gereja yang benar tidak dapat tercipta di tengah-tengahmu? Mengapa selama ini kehidupan gereja yang benar tidak dapat tercipta di tengah-tengahmu? Itu karena engkau semua kurang percaya. Engkau tidak bersedia membayar harga, mempersembahkan diri, mengorbankan dirimu di hadapanku. Bangkitlah anak-anakku, percayalah kepadaku, anak-anakku, kekasihku. Mengapa engkau tidak mau mempertimbangkan apa yang ada di hatiku? Saudara, kehidupan gereja yang sesungguhnya. Saudara, ketika mereka mengatakan dengan muka yang gimana gitu ya, kayak gak percaya gitu. Baru kali ini kami bertemu dengan gereja yang bisa kami pakai tanpa rasanya kami itu gimana ya, kami bebas gitu dia bilang. Saya bilang, tahu nggak, gereja yang sesungguhnya, bait suci yang sesungguhnya, bukankah itu miliknya Tuhan? Bukankah itu milik semua orang? Tetapi sekarang orang membangun gereja dengan biayanya dan mereka anggap itu hanya slogan aja di mulutnya, itu rumah Tuhan. Tapi sesungguhnya itu milik mereka. Suatu saat kalian pasti ingat ini. Iya Pak, sampai kapanpun saya gak akan lupa ini. Bagaimana kehidupan gereja yang mula-mula, saya bilang kepada mereka. Jangan tunggu. Jangan tunggu ada orang yang menyatakan, tapi kita sendiri yang menyatakannya. Saudara, saudara mungkin masih ingat dulu, saudara, betapa hati saudara terus mau ada di rumah Tuhan dulu ketika pertama kali.
Dan memang saudara, setelah ada di rumah Tuhan, ada banyak orang yang terkejut. Ketika baru-baru full timer gitu, wah rasanya kelihatan semua aslinya. Gitu. Tidak seperti yang dibayangkan. Ketika semakin dalam masuk, mengetahui hal-hal yang tidak patut. Gitu. Tetapi saudara, Tuhan sekarang sedang membangunnya sendiri. Yang lama sedang diruntuhkannya, saudara. Rubuhkan bait suci ini, katanya. Apakah saudara mau merubuhkan yang lama? Maka aku akan membangunnya dalam 3 hari. Dan tahukah saudara, bukankah Tuhan sedang membangunnya di antara kita? Tuhan sendiri loh. Tuhan sendiri yang membuat anak-anak kita bisa menciptakan lagu. Tuhan sendiri yang membuat anak-anak kita bisa bermain musik, bisa menari. Tuhan sendiri yang membuat anak-anak kita punya iman. Walaupun rasanya mereka itu mungkin diejek temannya, tapi mereka mulai merasakan Tuhan. Kita tidak mengajari mereka. Walaupun rasanya mereka mungkin masih kita lihat tidak seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan bilang, mereka sudah diselamatkan. Mereka adalah anak-anak yang baik. Oh, itu firman. Mereka akan menjadi seperti yang Tuhan harapkan, bukan seperti yang kita harapkan. Mereka dilepaskan dari dunia ini oleh Tuhan sendiri. Mereka punya pengalaman bersama dengan Tuhan, bukan karena mendengarkan kita, tapi mendengarkan Tuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhan secara pribadi, bukan dengan gambaran yang kita buat kepada mereka. Tidak perlu kita ajari mereka lagi. Tapi saudara, Tuhan sendiri mengajari mereka. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Kita melihat ada Tuhan di antara kita. Tuhan sedang membangunnya. Dan tahukah saudara, kita mulai bisa melihat jauh ke depan. Karena segala penghalang-penghalang itu sekarang sudah disingkirkan oleh Tuhan. Rasanya begitu cepat sekali. Rasanya masih baru kemarin saudara kita itu rasanya dihakimi terus. Rasanya saudara kebingungan saya masih seperti kemarin saudara. Masih rasanya seperti beberapa hari yang lalu. Tetapi begitu sekarang terus tekun menantikan Tuhan. Tuhan bawa ke dalam sesuatu yang baru. Rasanya masih kemarin, rasanya Tuhan itu mendisiplin, dia marah, dia begini, dia begini. Tetapi saudara, sekarang rasanya kasih Tuhan begitu melimpah dengan luar biasa. Dan sekarang saudara kita bersemangat untuk hidup seterusnya. Sekarang kita melihat anak-anak kita, saudara. Bagaimana mereka menjadi besar. Bagaimana mereka selesai sekolah, selesai kuliah. Dan bagaimana masa depan kita. Ketika mungkin kita harus ditinggalkan oleh anak-anak kita. Saudara, kita tidak takut tua. Karena ada kehidupan yang berlimpah-limpah setiap hari. Ada semangat. Ada semangat anak muda setiap hari, saudara.
untuk melanjutkan masa depan kita. Bagaimana anak-anak kita ketika nanti mereka melangkah keluar, mereka akan memiliki roh keperkasaan yang 10 kali lipat dari orang-orang sejaman mereka. Seperti yang dimiliki oleh Daniel. Dan sedikit pun kita tidak meragukannya. Karena Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada perlindungan. Ada Tuhan yang menjagai anak-anak kita. Kemanapun mereka pergi. Kemanapun kaki kita melangkah, akan ada aliran-aliran kehidupan, saudara. Kemana-mana kita pergi, saudara. Kita melihat, saudara, kehidupan Tuhan semakin lama itu semakin dalam, saudara. Yang tadinya, saudara, kita itu melihat dunia ini, saudara. Kita hanya melihat bagaimana orang-orang yang menjengkelkan. Bagaimana orang-orang serakah. Bagaimana orang-orang yang berbuat dosa. Wah, bagaimana rasanya mereka itu berbuat dosa dengan seenaknya. Tapi saudara, sekarang ketika kita memandang Tuhan, maka Tuhan pasti menghukum segala kejahatan. Ya, Tuhan menyatakannya. Sekarang saudara, lidah kita ini, mulut kita ini adalah mulutnya Tuhan. Yang akan dia pakai untuk menghukum segala kedurhakaan. Ya. Dan kita boleh memandang Tuhan dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketenangan. Sekalipun mengamuk. Apinya Tuhan mengamuk, badainya mengamuk. Ada nggak tadi yang melihat, ada yang kirim, yang nggak tahu itu kejadiannya kapan, yang di Dolok Sanggul katanya. Teman-teman di Medan ada yang tahu itu kejadiannya? Boleh komen? Pak Janu mungkin. Itu kapan itu? Yang kayak puting beliung itu. Si borong-borong. Dolok Sanggul loh ini Pak Janu bilang. Dolok Sanggul. Si borong-borong atau Dolok Sanggul? Mana yang betul? Itu baru kapan? Memang baru? Nah, saudara lihat bagaimana mereka itu, wah, di tengah yang itu pas ada yang meledak itu ya. Terus penerbangan. Oh, masih baru ya. Dengarnya sih memang di Dolok Sanggul, cuman katanya Uli, katanya di Ciborong-borong katanya. Nah, itu bagaimana coba dia, tolong Tuhan, tolong. Itu kan satu ini ya. Di tengah, bayangkan saudara, orang hanya ketika terjadi bencana yang tahu pas pada saat itu saja sadar gitu loh. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau terjadi yang lebih parah, saudara. Saudara, orang-orang yang panik, orang-orang yang bayangkan hidup hanya untuk sementara saja, untuk dunia ini saja. Begitu terjadi bencana seperti itu. Cuman taunya apa? Minta tolong sama Tuhan. Yang nggak tahu kapan lagi terjadi. Kapan berhenti. Saudara, ketika kita mengalami Tuhan, walaupun langit dan bumi ini berlalu, satu iota daripada firman Tuhan tidak ada yang tidak digenapi. Kita berlimpah dengan firman-Nya Tuhan.
Selama ini saudara mungkin kita melihat bagaimana rasanya orang-orang serakah. Tapi tahukah saudara, pasti harus dimunculkan oleh Tuhan semua. Supaya orang-orang serakah harus dihukum. Gitu. Supaya orang-orang yang menganiaya orang lemah, yang tidak melakukan keadilan, harus dihukum. Saudara, ketika kita memandang Tuhan terus, saudara, melihat Tuhan, saudara, Tuhan katakan, walaupun mengamuk penyakit sampar di mana-mana, itu tidak akan menimpa engkau. Itu firman Tuhan. Walaupun sekarang rasanya, saudara, oh itu bertambah lagi, saudara, wabahnya. Saking ketakutannya, sekaligus karena bisnis juga. Sudah sembarang yang suntikan pertama itu sudah dipakai untuk jadi suntikan ketiga, untuk booster. Dan orang menerima apa saja yang masuk ke dalam tubuhnya tanpa tahu adakah fungsinya atau tidak. Saudara, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang melihat Tuhan nyata, kita masuk dalam perlindungannya Tuhan. Saudara, selamatkan waktumu, manfaatkan waktumu, maka engkau menyelamatkan kehidupan. Puji Tuhan, saudara. Kiranya saudara, setiap kita malam hari ini boleh merasakan perkataan-perkataan Tuhan yang adalah perkataan kehidupan bagi kita. Kiranya perkataan-perkataan dan nasihat Tuhan ini benar-benar terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya merasakan saudara setiap perkataan Tuhan bukan lagi begini saudara, bukan lagi daging kita yang akan berusaha menerapkannya, bukan. Tapi roh kita. Kita akan melihat perbedaannya. Apakah diri kita yang melakukan atau roh kita. Ada perbedaan yang sangat mencolok. Dan itu anugerah. Saya percaya saudara. Oleh karena anugerah. Oleh karena kita menjadi rendah hati. Haus dan lapar akan Dia. Terus kita minta anugerah Tuhan. Kita tidak menunggu orang lain berubah. Tapi kita yang berubah. Kita merubuhkan bait suci yang lama dalam diri kita. Supaya Tuhan membangun bait sucinya. Dan kita sedang melihat bagaimana Tuhan membangun. Secara pribadi kita mengalaminya. Secara bersama-sama kita mengalaminya. Saudara, nanti kita akan mengalami bagaimana ketika kita doa bersama. Bersama-sama kita menikmati Tuhan. Dalam persekutuan bersama-sama kita saling bergantung satu dengan yang lain. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling menerima satu dengan yang lain. Tidak lagi saling menyalahkan. Dan tahukah saudara, Tuhan akan membuat tempat ini tempat berkumpul orang-orang yang sungguh-sungguh. Orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang punya kreativitas untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Rasanya tempat ini terlalu kecil, saudara. Tempat ini adalah tempat berkumpul orang-orang
yang semangat menjalani kehidupan ini, semangat melanjutkan hidup ini. Bukan orang-orang yang takut. Tempat ini berkumpul orang-orang pemberani yang rela mempersembahkan dirinya untuk Tuhan setiap hari. Di tempat ini berkumpul orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan setiap hari. Di tempat ini berkumpul orang-orang yang merindukan wajah Tuhan setiap hari, memandang Tuhan. Di tempat ini berkumpul orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan setiap hari. Itu kan saudara? Malam hari ini sampai di sini saudara. Kita lanjutkan besok saudara. Tuhan memberkati semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini buat anugerah. Kasih-Mu berlimpah-limpah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu nyata. Dan makin lama makin nyata dalam hidup kami. Tuhan, hidup kami ini adalah hidup-Mu sendiri. Sekarang kami sadar, kami tak bisa hidup tanpa Engkau. Biar kiranya setiap perkataan-perkataan yang kami dengarkan hari ini, itu benar-benar meresap dalam hidup kami. Dan boleh kami mengalaminya. Karena Engkau sendiri yang melakukannya. Engkau bertahta dan berdaulat. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang berkuasa atas alam semesta. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Malam hari ini Tuhan kami beristirahat. Kami beristirahat dengan penuh kedamaian. Haleluya. Sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang fresh. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan semua. Tuhan memberkati. Shalom.